hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru, dan setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah takdirkan kita untuk bisa duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan berangkatnya Bapak Ibu dari rumah ke tempat ini Allah catat sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan amal soleh ini kemudian bisa menjadi wasilah buat kita semua agar Allah mudahkan kita menuju surganya. Tak lupa saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan terlebih dahulu menghadirkan kelembutan hati kita, mengizinkan hati kita agar mampu memaknai kemudian mensyukuri, memaknai bahwa hadir di kajian majelis ilmu itu adalah anugerah yang luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Bapak Ibu sekalian, duduk di majelis ilmu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dari jutaan manusia yang hidup saat ini di muka bumi ini. Dan Allah pilih kita untuk bisa duduk di majelis ilmu taman surganya Allah dari ribuan majelis ilmu yang mungkin digelar oleh Allah pada saat ini. Maka mari kita nikmati, maka mari kita maknai, kemudian mari kita syukuri ya. Kenapa Bapak Ibu seringkali saya menyampaikan membuka bahwa mari kita syukuri, karena mungkin beberapa di antara kita menganggap bahwa syukur itu adalah perkara yang mudah. Mungkin di antara kita ada yang menganggap bahwa syukur itu adalah amalan yang enteng. Padahal Bapak Ibu, sesungguhnya syukur itu, amalan syukur itu adalah amalan yang sangat berat. Saking beratnya itu sampai Rasulullah saja berdoa untuk dimudahkan bersyukur. Doanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk dimudahkan dalam berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Sampai Rasulullah saja itu berdoa agar ditolong dimudahkan dalam bersyukur. Maka sesungguhnya syukur itu adalah perkara yang berat ya. Makanya mari senantiasa kita saling menasihati, saling mewasiatkan agar senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah takdirkan kepada kita. Tentu syukur yang dimaksud adalah syukur yang sebenar-benarnya syukur ya. Dan syukur yang sebenar-benarnya syukur itu adalah ketika syukur itu, ketika kenikmatan itu kita sikapi sehingga kenikmatan itu menambah kita lebih taat kepada Allah. Syukur yang sebenar-benarnya syukur yaitu ketika kenikmatan itu membuat kita menjadi tambah iman kepada Allah. Maka itulah syukur yang sebenar-benarnya syukur. Kalaulah syukur itu kemudian tidak membuat kita menjadi tambah taat kepada Allah, kalaulah syukur itu tidak membuat kita menjadi tambah iman kepada Allah, maka sesungguhnya itu adalah syukur yang dusta ya, bohong. Karena syukur yang sebenar-benarnya syukur adalah syukur yang kemudian membuat kita bertambah taat dan bertambah iman kita kepada Allah. Maka mari kita syukuri bahwa ketika kita duduk di majelis ilmu adalah anugerah yang luar biasa. Dan kenapa kita syukuri? Karena dengan mensyukuri maka nikmatnya akan Allah tambah. La in syakartum la azidannakum.
Dan bentuk syukur salah satunya diantaranya dengan memperhatikan ya. Kalau misalnya kita hadir di majelis ilmu, itu insya Allah pahalanya udah dapat. Tapi kemudian kita tambah dengan rasa syukur. Apa bentuk syukurnya? Memperhatikan. Kenapa dengan memperhatikan? Karena dengan memperhatikan nanti kita menjadi bertambah taat kepada Allah, bertambah iman kepada Allah. Maka sayang ya kalau misalnya kita cuma dapat pahala duduk di majelis ilmu saja, meskipun itu sudah luar biasa. Ada nikmat yang akan Allah tambah kalau kemudian kita mensyukurinya ya. Dan itu sebagai mukadimah saja ya. Dan Bapak Ibu sekalian, insya Allah materi kita pada malam hari ini melanjutkan dengan materi kita yang sudah kita bahas di beberapa minggu yang lalu, yakni tentang istiqomah ya. Namun demikian dalam kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan tentang alasan-alasan kenapa orang soleh, alasan-alasan kenapa orang-orang baik di sekeliling kita, orang tua kita, saudara-saudara kita itu seringkali menasehati dan sering membicarakan tentang istiqomah. Sehingga kemudian menjadi pertanyaan buat kita, seberapa pentingkah istiqomah? Sampai-sampai Allah yang bersemayam di atas aras pun itu menasihati kita agar senantiasa kita istiqomah ya. Dan Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa tema istiqomah ini adalah tema yang universal ya. Apa tema universal? Tema universal itu maksudnya tema yang semua orang itu perlu untuk memahami tema ini. Tidak hanya orang kaya, tidak hanya orang miskin, tidak hanya orang pintar, tidak hanya orang bodoh, tidak tua, tidak muda, semua perlu materi tentang istiqomah. Ini perlu saya sampaikan ya, karena ternyata beberapa pekan yang lalu ketika saya menyampaikan tema istiqomah ini, kemudian saya bikin potongan videonya dan saya share di Facebook, kemudian di status ya. Itu ternyata ada netizen yang komen ke saya gitu lewat Japri ya. Atau udah Kang Apip maraos, enak, sudah selesai urusan dunianya. Itu saya dalam hati ketawa saja ya, tidak saya balas. Dalam hati itu salah besar ya. Kenapa salah besar? Kalaulah misalnya kita Bapak Ibu masih duduk, masih hidup ini di sini, maka sesungguhnya urusan Bapak Ibu itu belum selesai. Bapak Ibu yang hari ini dikasih materi luar biasa, itu urusannya belum selesai. Selama kita masih hidup, itu kita masih punya urusan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap makhluk yang bernyawa itu akan mati ya. Akan tetapi sebelum mati apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Akan kami kasih mereka ujian, baik itu dengan kebaikan maupun dengan keburukan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu selama sampai hari ini masih bernapas, masih bisa duduk sampai di sini, itu tandanya urusan kita belum selesai. Kita masih diuji Bapak Ibu. Dan apa ujungnya? Wa ilaina turja'un. Baru Bapak Ibu kalau sudah selesai ujiannya, baru Bapak Ibu boleh pulang ya. Kita kan kalau ujian di kelas begitu ya. Yang sedang dikasih ujian, yang sudah selesai silakan pulang. Hidup kita pun sama Bapak Ibu. Baik itu yang dikasih ujian dengan kebaikan maupun yang dikasih ujian dengan keburukan, selama kita masih bernapas, selama kita masih hidup di muka bumi ini, ujiannya belum selesai ya. Dan nanti kalau sudah selesai itu ditandai dengan kita pergi ke alam kubur ya. Itu Pak, makanya di awal saya sampaikan dulu bahwa tema ini adalah tema yang universal ya, semua membutuhkan materi tentang istiqomah ya, baik. Adapun alasan-alasan ya, alasan-alasan kenapa kita pentingnya untuk membicarakan istiqomah dan saling menasehati di antara kita untuk istiqomah, itu setidaknya
setidaknya ada 3 alasan. Dari sekian banyak alasan, mudah-mudahan 3 alasan ini bisa saya sampaikan dengan baik dan bisa menjadi keberkahan buat kita semua. Alasan yang pertama, kenapa kita itu harus istiqomah? Karena Bapak Ibu, sesungguhnya amalan kita itu dinilai oleh Allah bukan pada awalnya, ya. Karena sesungguhnya amalan kita dinilai oleh Allah bukan pada pertengahannya. Amalan kita itu nanti dinilai oleh Allah sebagai selaku manusia yang hidup di muka bumi ini, pada akhirnya akan dinilai oleh Allah pada akhirnya. Perlu ditekankan Bapak Ibu, kita itu dinilai oleh Allah, amalan kita dinilai oleh Allah bukan pada awalnya, bukan pada pertengahannya, tapi dinilai oleh Allah itu pada akhirnya. Sehingga Bapak Ibu, apapun yang terjadi pada kehidupan Bapak, awal kehidupan Bapak, apapun yang terjadi pada pertengahan kehidupan Ibu, itu menjadi tidak terlalu penting, tidak terlalu diperhatikan oleh Allah. Karena apa? Karena Allah memperhatikan bagaimana kedudukan kita ketika kita meninggal dunia. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan manusia itu, amalan kita itu akan ditentukan oleh penutupnya. Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi berat. Amalan kita itu akan dilihat oleh Allah pada penutupnya. Dan ini menjadi berat. Boleh jadi Bapak Ibu, ada orang yang meninggal dunia ketika dia berada dalam benar-benar takwa, ketika dia berada dalam sebenar-benarnya iman, maka ketika meninggal dunia itulah dengan iman dan takwa itulah yang Allah nilai. Meskipun mungkin di awal kehidupannya dia berlumuran dengan dosa, meskipun di pertengahan kehidupannya dia bertabur dengan maksiat, tapi ketika dia meninggal dunia, ketika berada dalam benar-benar iman dan benar-benar takwa, maka iman dan takwa itulah yang akan Allah nilai. Innamal a'malu bil khawatim. Boleh jadi Bapak Ibu, ada orang yang meninggal dunia itu dalam keadaan murtad atau kafir, ya. Meskipun mungkin selama hidupnya dia adalah orang yang bertabur dengan iman, tapi kemudian di akhir hidupnya dia dalam keadaan murtad dan kafir, maka murtad dan kafir itulah yang Allah akan nilai. Makanya Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwa amal itu tergantung pada akhirnya, maka hanya dengan istiqomahlah kita bisa mengakhiri hidup kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sebenar-benar iman dan sebenar-benarnya takwa. Dan Allah pun mewasiatkan agar kita senantiasa istiqomah. Karena saking beratnya, Pak. Karena apa? Karena amalan itu dilihat pada akhirnya. Menjadi seorang mukmin atau menjadi seorang muslim itu bukan hanya pada satu musim. Menjadi mukmin itu bukan hanya pada satu bulan Ramadan saja. Kalaulah menjadi mukmin dan muslim itu hanya pada bulan Ramadan, maka cukup sekali di bulan Ramadan kita ibadah selesai. Amalan dicatat, sudah tutup buku. Kalaulah misalnya menjadi mukmin dan muslim itu hanya di bulan haji, maka sekali haji cukup. Amalan itu sudah terlaksana. Akan tetapi Bapak Ibu, menjadi muslim dan menjadi mukmin itu tidak hanya satu musim, tapi melalui berbagai musim. Dan musim yang paling berpengaruh yang akan Allah nilai itu adalah ketika bagaimana keadaan atau kedudukan iman kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi berat. Ya. Analoginya sederhana Bapak Ibu. Misalnya tadi ya Bapak Ibu sholat maghrib, ya. Sholat maghrib Bapak Ibu sholat maghrib, kemudian di rakaat pertama Bapak Ibu khusyuk. Di rakaat kedua kemudian Bapak Ibu sampai meneteskan air mata. Tapi ternyata kemudian di rakaat ketiga Bapak Ibu kentut gitu ya, atau buang angin. Maka apa yang terjadi?
Rakaat pertama, rakaat kedua, meskipun Bapak Ibu khusyuk, meskipun Bapak Ibu sampai meneteskan air mata, tetapi di rakaat ketiga kemudian Bapak Ibu buang angin, maka rakaat ke-1 dan rakaat kedua itu tidak akan malaikat raqib catat. Kenapa? Karena sholat itu akan dinilai sampai akhirnya dia salah. Begitupun dengan amal kehidupan kita, Bapak Ibu. Akan Allah lihat itu nanti bagaimana ketika kita menutup mata. Dan itu berat. Sampai saking beratnya istiqomah menjaga iman itu sampai-sampai ayat yang kemudian turun kepada Nabi Muhammad itu membuat Nabi Muhammad itu beruban banyak rambutnya. Ya, memang ayat yang berat yang kemudian membuat Nabi Muhammad itu beruban itu termasuk ayat-ayat tentang neraka itu membuat rambut Nabi beruban saking beratnya. Akan tetapi ketika turun ayat tentang istiqomah, maka kemudian Nabi beruban banyak. Itu berarti antara ayat tentang neraka dan ayat tentang istiqomah itu lebih berat tentang ayat istiqomah. Nabi ketika turun ayat perintah tentang sholat, Nabi tidak berubah. Nabi ketika turun ayat perintah tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Nabi tidak berubah. Tapi kemudian Nabi berubah banyak ketika Nabi menerima ayat surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umir tak wa man taba maka wala tatgaw. Hei Muhammad, istiqomahlah ente, istiqomahlah kamu bersama dengan orang-orang yang tobat dan jangan melampaui batas. Nabi Pak ketika turun ayat ini rambutnya kemudian berubah banyak. Dan ini kata para ulama itu membuktikan bahwa perintah istiqomah itu adalah perintah yang sangat berat. Sampai kemudian doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi Muhammad itu adalah doa tentang istiqomah. Ya. Nabi itu begini, hadisnya begini. Istri Nabi itu Salamah ditanya oleh sahabat, wahai Ummul Mukminin, wahai Ummu Salamah, doa apa yang paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad ketika berdoa membuka pintu langit? Maka Ummu Salamah menjawab, doa yang paling sering dibaca oleh Nabi untuk membuka pintu langit yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha memutarbalikkan hati, teguhkan hatiku untuk taat kepadamu. Dan itu doa yang paling sering dibaca oleh Nabi. Doa yang paling sering dibaca oleh Nabi bukan Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan Rabbana la tuzigh qulubana, bukan. Tapi doa yang paling sering dibaca oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Saking seringnya ini kemudian dibaca oleh Nabi, ya. Mungkin kalau misalnya sahabat ini bertanya kepada Abu Hurairah, itu mungkin Abu Hurairah akan menjawab tidak tahu. Kenapa? Karena yang paling lama dan paling sering bertemu dengan Rasulullah kan istrinya, sehingga wajar kalau bertanya kepada istrinya. Dan istrinya menjawab, doa yang paling sering dibaca oleh Nabi yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sampai kemudian Ummu Salamah ini penasaran kenapa doa yang sering dibaca itu. Ummu Salamah kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau paling sering membaca doa ini? Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Ummu Salamah, bagaimana tidak aku sering membaca doa ini, sementara hati ini yang paling sering berubah-ubah. Kenapa? Karena hati ini selalu berada di atas jari jemarinya Allah. Jadi mudah bagi Allah untuk membolak-balikan hati. Maka seringlah berdoa agar senantiasa kita selalu berada dalam ketaatan kepada Allah. Itu ya.
Dan Bapak Ibu sekalian, bentar, istirahat. Dan Bapak Ibu sekalian, itu ya kenapa kemudian istiqomah ini berat, karena sesungguhnya amalan kita itu akan dinilai oleh Allah pada akhirnya. Itu kata kuncinya, Pak. Amalan kita itu akan dinilai oleh Allah pada akhirnya, sehingga ya hanya dengan istiqomah lah kemudian kita bisa meraih amal terakhir itu yang dalam keadaan baik. Apalagi kita berada di zaman fitnah ya. Makanya Rasulullah itu menasihati kita agar bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang zaman fitnah, seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dia beriman, kemudian sore dia kafir, atau sore kafir atau sore beriman, pagi sudah kafir. Lihat Bapak Ibu, Rasulullah itu menggambarkan nanti di zaman fitnah itu tidak awal bulan dia beriman, akhir bulan dia kafir, atau awal tahun dia beriman, akhir tahun dia kafir. Tapi Rasulullah menggambarkan nanti di zaman fitnah itu pagi dia beriman, sore sudah kafir. Itu saking mudahnya Allah bolak-balikan hati kan. Maka hanya dengan istiqomah lah, maka nanti kita insya Allah bisa selamat di akhir kita ketika kita menutup mata. Dan sehingga Bapak Ibu kalau lihat kita di panggung sejarah ya, kalau kita lihat di panggung sejarah itu nggak banyak ya yang dikisahkan itu ada orang yang selama hidupnya itu bertabur iman. Tapi walaupun bertabur iman selama hidupnya itu bukan jaminan pas di akhir hayatnya dia dalam posisi bertabur iman. Ya. Di zaman Nabi Musa itu ada yang namanya Bal'am bin Bauroh. Bal'am bin Bauroh ini adalah orang yang bertabur iman ketika di zaman Nabi Musa. Bal'am bin Bauroh ini sampai ulama itu menjuluki ulamanya para ulama di zaman Nabi Musa. Kemudian Bal'am bin Bauroh ini dijuluki orang yang doanya tidak pernah ditolak. Bayangkan Pak, dengan si bertabur iman saja, kemudian ternyata Bal'am bin Bauroh ini di akhir hayatnya dia murtad. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran itu kemudian Bal'am bin Bauroh itu diabadikan di dalam Al-Quran. Quran surat Hud ayat 100. Quran surat Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Ya, silakan nanti dibuka di rumah. Itu Bal'am bin Bauroh sampai dinyatakan bahwa dia tidak lebih dari seperti seekor anjing yang selalu menjulurkan lidahnya karena rasa lapar yang dirasakannya. Jadi ternyata di dalam sejarahnya itu Bal'am bin Bauroh karena doanya itu tidak pernah ditolak, itu kemudian ada orang yang menyogok dia agar berdoa, bahkan doanya itu untuk menghancurkan Nabi Musa. Ya, jadi itu disalahgunakan sampai kemudian Bal'am bin Bauroh ini meninggal dan dinyatakan dalam keadaan murtad. Allah menyatakan bahwa Bal'am bin Bauroh itu tidak jauh seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya karena rasa haus dan lapar yang diderita. Demi dunia dia gadaikan iman. Itu ya, orang bertabur iman belum tentu di akhir hayatnya dia bertabur pula dengan iman. Ada juga di zaman Nabi ya, namanya itu Ubaidillah bin Jahsy. Ubaidillah bin Jahsy ini
suaminya Umi Habibah. Umi Habibah ini adalah anaknya Abu Sofyan, pemuka kaum Quraisy. Dan ternyata meskipun pemuka kaum kafir Quraisy, Umi Habibah ini kemudian masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, Umi Habibah ini dinikahi oleh Ubaidillah bin Jahsy. Ubaidillah bin Jahsy ini Bapak Ibu, kemudian setelah dinikahi karena banyak tantangan, kemudian dia mengajak keluarganya untuk hijrah ke Habasyah. Di Habasyah, Ubaidillah bin Jahsy ini murtad. Bayangkan Bapak Ibu, Ubaidillah bin Jahsy ini adalah orang yang golongan orang yang pertama masuk Islam bersama Rasulullah, menyaksikan mujizat-mujizat yang nyata kepada Rasulullah, menyaksikan bagaimana ayat-ayat itu, ayat-ayat Allah turun kepada Rasulullah. Bagaimana kita bayangkan iman yang ada pada Ubaidillah bin Jahsy. Namun ternyata iman itu tidak cukup. Kenapa? Karena ternyata di akhir hayatnya Ubaidillah bin Jahsy kemudian murtad. Kenapa sampai murtad? Karena istiqomah hilang pada dirinya. Ya. Dan itulah kenapa juga istiqomah. Dan satu lagi Bapak Ibu, namanya Rozal Ulfuah. Rozal Ulfuah ini hidup di zaman Nabi. Ketika Nabi masih hidup, dia masih beriman. Kemudian Nabi wafat, dia pun masih beriman. Kemudian tidak lama ada Nabi palsu, itu di Yamamah. Di Yamamah ada Nabi palsu. Dan Nabi palsu ini kemudian ajarannya itu berkembang besar. Kemudian Abu Bakar selaku khalifah waktu itu mengutus Rozal Ulfuah untuk meluruskan ajaran yang diajarkan oleh Nabi palsu itu. Namun ternyata Bapak Ibu, Rozal Ulfuah itu diutus berangkat. Ternyata setelah berangkat, kemudian dia malah jadi pengikut Nabi palsu itu. Kemudian terjadi perang Yamamah, itu perang antara kaum muslimin dan kaumnya murtad itu, kaumnya Musailamah al-Kadzdzab yang menjadi Nabi palsu itu. Rozal Ulfuah ini kemudian wafat, meninggal, mati gitu ya. Tapi meninggalnya bukan berada di barisan kaum muslimin, meninggalnya berada di barisan kaum murtad ya. Dan itulah ya kenapa seringkali gitu ya, ketika kita bertemu dengan orang-orang soleh, bertemu dengan orang-orang baik, itu saling nasihat yang paling utama dan yang paling sering dinasihati itu adalah istiqomah ya. Istiqomahlah dalam hidup, istiqomahlah dalam ketaatan beragama gitu. Makanya Bapak Ibu, kalau kemudian banyak penceramah kemudian mengambil materi istiqomah lagi, itu jangan kemudian kita tidak hadir ya. Karena bisa jadi itu adalah untuk saling mengingatkan, saling menasihati agar kita senantiasa istiqomah. Kenapa? Karena saking beratnya istiqomah. Dan sampai Rasulullah itu menyampaikan ya bahwa nanti loh ada orang di antara kalian itu ada orang yang selama hidupnya dia beramal soleh, amal-amalan surga, sampai surga itu dengan dirinya tinggal sejengkal, saking dekatnya. Akan tetapi kemudian takdir mendahulunya, di akhir hayatnya dia melakukan amalan neraka. Maka apa kata Rasulullah? Dia ahli neraka. Ini saking beratnya istiqomah ya. Dan satu lagi tentang nomor satu ya, bahwa amalan kita itu ditentukan bagaimana akhirnya. Dan saking beratnya bahwa pentingnya istiqomah untuk bagaimana kita mendapatkan kebaikan di akhir hayat. Satu bukti lagi itu ada ya. Jadi begini, Rasulullah itu sedang berjihad Bapak Ibu. Kemudian di tengah jihadnya itu Rasulullah bercakap-cakap dengan para sahabat. Kemudian ada lewat pemuda
Pemuda ini gagah perkasa. Dia ini adalah pejuang kaum muslimin yang setiap musuh orang kafir yang ada di depannya itu dia tumpas gitu ya. Dan itu sudah banyak sekali musuh yang berkelimpangan di tangannya dia. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, bagaimana kalian melihat orang ini? Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia ini adalah calon penghuni surga. Tapi apa kata Rasulullah? Salah. Dia ini adalah calon penghuni neraka. Maka kemudian ada sahabat yang penasaran, gitu ya. Penasaran kok prajurit kaum muslimin yang sebegitu gagah beraninya di medan perang, dia selalu berada di barisan depan. Tapi kemudian kata Rasulullah, dia adalah calon penghuni neraka. Kemudian ada sahabat yang penasaran, menguntit mereka, gitu, nuturkan dia, nuturkan dia sahabat ini ketika jihad itu. Dia kesana, ikut kesana, diintip terus. Sampai kemudian ada momen ketika prajurit ini kemudian jatuh dari kudanya. Karena apakah itu tertembak panah atau terkena pedang. Dikisahkan bahwa prajurit ini tumbang dari kudanya. Kemudian dari momen itu, setelah prajurit itu tumbang, kemudian dia tersengal-sengal karena sakitnya dan dimungkinkan dia tumbangnya itu kemudian dia meninggal dunia. Lalu kemudian ternyata di sampingnya ada sebuah pedang, dan pedang ini kemudian dia ambil dan dia tusukkan ke badannya. Kemudian sahabat ini menjadi saksi bahwa oh iya benar, ternyata prajurit ini, kenapa kata Rasulullah menjadi penghuni neraka? Karena prajurit ini bukan meninggal karena jihad di medan perang. Ternyata prajurit ini meninggal karena bunuh diri. Dan itu Bapak Ibu bukti bahwa ketika kita mau meninggal dunia itu setan tidak tinggal diam. Setan itu tidak akan menyerah sampai detik-detik terakhir kita akan meninggal dunia, walaupun orang ini bertabur dengan iman. Walaupun prajurit ini dia selalu berada di barisan depan untuk berjihad, dia rela mati. Akan tetapi setan itu tidak tinggal diam. Mungkin Bapak Ibu bisa kita bayangkan ya. Mungkin ketika prajurit ini jatuh, itu mungkin setan itu kemudian menggoda dia, ayo ambil pedangnya gitu ya. Daripada kamu matinya lama, sakitnya lama, dan kalaupun kamu hidup, mungkin kamu akan kesusah payah gitu. Maka mungkin prajurit ini awalnya menolak, tidak mau bunuh diri. Akan tetapi setan itu akan menggoda kita di akhir-akhir hayat kita itu. Sehingga pada akhirnya prajurit ini kemudian mengambil pedangnya, menusuk-nusukkan gitu. Dan itu bukti bahwa setan itu hadir menggoda kita sampai akhir hayat. Makanya kita itu dianjurkan ya, ketika ada orang yang sakaratul maut, kita bantu talqin. Kenapa? Karena pada saat itulah perang pertempuran hebat terjadi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena setan itu tahu bahwa amalan itu tergantung pada penutupnya. Setan tahu itu. Jadi bagaimanapun itu ketika setan mendapati orang sakaratul maut, mungkin yang didatangkan bukan setan abal-abal, bukan setan ecek-ecek, setan yang pro gitu ya. Kalau untuk menggoda Pak Dedi, mungkin yang dihadirkannya udah cukup setan ini gitu. Itu setan tidak akan tinggal diam ya. Makanya kita dianjurkan untuk talqin. Satu bukti lagi ya. Ini sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Qurtubi ya, bahwa yang pernah berlaku kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad, Bapak Ibu, suatu ketika dia dikasih sakit oleh Allah, sakit parah, sampai kemudian anaknya menganggap bahwa anaknya itu kalau nggak salah Abdullah ya namanya, itu sama dengan saya. Imam Ahmad itu dalam keadaan sakit, dikasih ujian sakit, kemudian anaknya bernama Abdullah menganggap bahwa ayahnya ini sedang sakaratul maut.
Imam Ahmad bin Hambal ya. Kemudian anaknya ini Abdullah membantu mentalkin ayahnya itu la ilaha illallah. Kemudian apa yang dikatakan ayahnya? Idhab anta, idhab. Pergi kamu, pergi gitu. Kemudian Abdullah ini anaknya bingung ya. Kok kenapa ya Allah ayah saya begini gitu ya. Saya bantu talqin malah saya diusir. Idhab anta, idhab anta. Kemudian dikisahkan bahwa Imam Ahmad ini kemudian siuman dari sakitnya. Dan Abdullah ini kemudian bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa waktu kau sakit berat itu saya talqin, kau malah mengusirku, idhab anta, idhab anta. Kemudian Imam Hambal mengatakan ya kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya ketika engkau itu mentalkinku dengan kata la ilaha illallah, sebetulnya itu pada saat itu juga datang setan kepadaku, mencekik leherku dan memaksa diriku untuk keluar dari Islam, untuk berpindah ke agama Nasoro. Agar apa katanya, Nasoro ini adalah orang agama yang akan menyelamatkan kita. Makanya saat itu saya mengusir setan itu dengan kata idhab anta, idhab anta, pergi kamu, pergi. Itu Pak. Jadi itulah kenapa kita sekali lagi sering selalu menasihati tentang istiqomah, karena beratnya di situ Pak. Kata kuncinya itu beratnya karena amalan kita itu dinilai oleh Allah bagaimana ketika kita di akhir hayat kita. Ya. Dan yang menjadi paling berat itu karena masalahnya setan tahu bahwa amalan itu tergantung pada penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu adalah tergantung pada penutupnya ya. Dalil Quran juga ada Pak. Dalil Quran juga yang mengatakan bahwa kita itu tidak boleh meninggal dalam kafir ya. Makanya Allah pun mewasiatkan ya. Apa ya? Tidak di sini saya lupa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mati kecuali dalam bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan benar-benar Islam. Itu ya pentingnya. Kenapa kemudian kita istiqomah? Karena hanya dengan istiqomah lah kemudian kita akan selamat nanti di akhir hayat. Hadis lain juga ada, Al-Baqarah ayat 217. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya. Itu ya. Meskipun Bapak Ibu ketika saya mencoba materi tentang ini kemudian menemukan ya kisah seorang yang dia itu penghuni surga tapi tidak pernah sholat. Ya, enak banget ya. Penghuni surga tapi tidak pernah sholat. Namanya itu Usairi Bani Abdul Ash'al. Usairi ini selama hidupnya itu benci sama Rasulullah. Selama hidupnya itu selalu memerangi agama Rasulullah. Tapi ternyata Bapak Ibu di akhir detik kematiannya itu Usairi ini mendapat hidayah. Kemudian dia menyatakan masuk Islam. Ketika dia menyatakan masuk Islam, itu belum waktunya sholat. Usairi itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, setelah saya masuk Islam, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya sholat? Tunggu dulu, belum waktu sholat. Terus apa yang harus saya lakukan? Tuh katanya, ada medan jihad, silakan kamu ikut jihad. Maka kemudian Usairi ini ikut jihad dan meninggal di jihad itu. Sampai Nabi dan Abu Hurairah itu
mengatakan bahwa Utsairim ini adalah satu-satunya orang yang dia masuk surga tanpa pernah sholat. Ya, enak ya, enak benar gitu ya. Bisa nggak kita seperti itu? Ya, hidup kita kan milik Allah, kita nggak tentu, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Kalau misalnya saya meninggal, kalau saya misalnya saya tahu meninggal hari anu jam anu, gitu ya. Udah ya sekarang kita happy dulu gitu ya. Nanti baru meninggal kita tobat nasuha. Kita tidak bisa memilih menu itu ya. Yang kita bisa pilih menu itu bahwa alhamdulillah, makanya nikmat yang terbesar Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat iman. Para ulama itu mengatakan, Bapak Ibu, bahwa karomah yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia itu bukan karomah orang yang bisa jalan di atas air, bukan karomah orang yang bisa terbang di udara, bukan karomah yang orang yang bisa satu waktu bisa berada di beberapa tempat, bukan, Bapak Ibu. Karomah yang terbesar yang diberikan oleh Allah yaitu kepada manusia, yaitu karomah yang diberikan kepada manusia ketika manusia itu meninggal dalam keadaan iman. Itulah karomah yang terbesar. Kenapa? Karena dengan iman itulah Allah akan nilai, dan dengan amal itulah yang terakhir pada dirinya sehingga dia akan selamat di akhirat nanti. Orang yang punya karomah di awal hidupnya belum tentu kemudian dia meninggal nanti di akhir hayatnya dalam keadaan beriman. Ya. Maka mari kita syukuri, Pak, bahwa hari ini Allah berikan, Allah anugerahkan kita iman dan takwa. Maka mari kita jaga iman itu, mari kita istiqomahi iman itu. Ya. Sampai kapan, Pak? Sampai akhir hayat. Makanya, Pak, ketika saya mau bikin judul ini istiqomah sampai akhir hayat, itu saya rasa salah gitu ya. Karena memang istiqomah itu sampai akhir hayat. Gak perlu dijelaskan istiqomah sampai husnul khotimah, gak perlu. Karena memang istiqomah itu tujuannya agar bagaimana kita selamat ketika di akhir hayat ya. Itu yang pertama ya. Sudah hampir 1 jam. Tadi di awal saya menyatakan bahwa insya Allah mudah-mudahan 3 alasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia. Sampai sini paham Bapak Ibu? Bisa dimengerti ya? Saya ulangi, kenapa orang-orang soleh, orang-orang baik di antara kita itu selalu membicarakan masalah istiqomah, selalu menasihati kita tentang istiqomah, karena alasan pertama, amalan kita dinilai oleh Allah bukan pada awalnya, amalan kita dinilai oleh Allah bukan pada pertengahannya, tapi amalan kita dinilai oleh Allah bagaimana kedudukan kita ketika kita diwafatkan oleh Allah. Tuh ya, nomor 1. Kemudian Bapak Ibu, alasan yang kedua, masih lanjut saya. Lanjut atau kita sambung pekan sesi lain. Makanya Bapak Ibu sebenarnya ya, kalau kita duduk di majelis, kalau Bapak Ibu memaknai gitu ya, memaknai bahwa duduk di majelis ilmu itu adalah anugerah yang luar biasa, di mana di majelis ilmu itu malaikat turun gitu ya, malaikat duduk di tengah-tengah kita, malaikat rahmat gitu ya, sampai Rasulullah mengatakan bahwa di majelis ilmu itu kita akan mendapatkan sakinah ya. Meskipun sakinah ini kemudian membuat kita ngantuk, gak apa-apa gitu. Yang penting pahala duduk di majelis ilmu itu kita maknai luar biasa. Sehingga kalau kita memaknainya bahwa duduk di majelis ilmu itu adalah anugerah yang luar biasa, maka kemudian akan membuat kita pengen lama-lama duduk di majelis ilmu itu. Meskipun mungkin tunduh nudutan. Ya.
Dan dimaklumi ini adalah majelis surga, bahwa majelis ilmu itu adalah taman surga ya. Jadi tidak apa-apa, ngantuk-ngantuk gak apa-apa, karena saya juga yang di depan sebenarnya sudah ngos-ngosan ya. Mudah-mudahan ya bisa sampai bisa apa yang di pikiran saya bisa nyambung ke Bapak Ibu, dan mudah-mudahan budaya hikmah yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bukan buat Bapak Ibu. Mungkin singkat-singkat saja ya saya sampaikan. Alasan yang kedua kenapa kita sering membicarakan istiqomah, maka alasan yang kedua adalah sesungguhnya istiqomah itu adalah sebab pertolongan Allah datang kepada dalam kehidupan kita. Ya. Jadi dengan istiqomah itu adalah sebab pertolongan Allah datang kepada kita. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau misalnya Bapak Ibu hari ini punya ujian yang berat, kemudian Bapak Ibu merasa kok rasanya Allah tidak hadir dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu karena di dalam kita itu belum ada istiqomah ya. Kenapa? Karena istiqomah itu adalah sebab datangnya pertolongan Allah. Kalau saya analogikan Bapak Ibu, gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu, Bapak aja ya, karena Ibu mengaman, Bapak mancing ya, Ibu nggak mancing. Kalau misalnya Bapak mancing, kemudian Bapak pakai umpan cacing, kemudian dilempar ke kolam, maka ikan-ikan itu akan datang ke pancingan Bapak, gitu ya. Kenapa ikan-ikan itu bisa datang ke pancingan Bapak? Karena ikan-ikan itu akan ada di situ ada cacing, ya. Sehingga sebabnya ikan-ikan itu datang kepada kita, kemudian makan umpan kita sehingga kita dapat ikan karena ada cacingnya. Cacing ini menjadi sebab datangnya ikan ya. Maka kemudian istiqomah itu sebab datangnya pertolongan Allah. Kalau misalnya pertolongan Allah itu kita ibaratkan ikan, maka cacing itu kita ibaratkan istiqomah. Jadi Bapak Ibu jangan harap ikan itu datang ke cacing kemudian kita dapat cacing kalau kita tidak pasang cacingnya. Jangan harap pertolongan itu datang kepada kita kalau kemudian kita tidak punya istiqomah. Kenapa? Karena istiqomah itu sebab Allah turunkan pertolongan. Apa dalilnya? Ini dalilnya sering kita jumpai ya, sering kita dengar ya. Mungkin karena kita seringkali lupa untuk tadabburi dalil ini ya. Dalilnya itu Quran surat Fussilat ayat 30. Ada yang tahu kira-kira Bapak Ibu? Fussilat ayat 30. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu Rabb-nya, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, maka lanjutnya tatanazzalu alaihimul malaikah. Karena saya juga bisa biasa ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, gitu ya. Maka Allah akan turunkan malaikat. Bapak Ibu, ya. Saya ulangi, hilang momennya ya. Biasanya juga jadi kaget tuh, keren gitu ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan turunkan malaikat, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu lihat di situ ayatnya itu tatanazzalu gitu ya. Itu kalau misalnya Bapak Ibu nanti baca-baca tafsirnya,
Kenapa tatanazalu? Ini tatanazalu ini beda dengan unzila. Kalau unzila itu turun sekali saja, tapi kalau tatanazalu itu turunnya berkali-kali. Jadi malaikat itu nanti turun naik gitu. Tatanazalu alaihimul malaikat. Lalu apa yang dibawa malaikat ini setelah turun kepada orang yang qalu rabbunallah sumastaqimu? Apa yang turun? Malaikat ini membawa motivasi. Kalau Imam Ibnu Katsir mengatakannya demikian. Malaikat ini turun membawa motivasi. Mungkin malaikat ini turun tidak membawa materi ya. Karena buat Allah itu materi itu hal yang lumrah. Materi itu di mata Allah itu seperti sayap nyamuk ya. Seperti sehelai sayap nyamuk. Nyamuk itu ada dua mungkin sayapnya. Ini satu sayap nyamuk ya, yang tidak ada artinya sama sekali buat di mata Allah ya. Sehingga tatanajul Allah itu menurunkan malaikat bukan membawa materi, karena memang materi itu di mata Allah sama sekali tidak berguna. Mungkin buat kita juga berguna ya. Tapi Allah mengatakan itu tidak lebih daripada sebuah sayap nyamuk, Bapak Ibu. Sayap nyamuk itu kalau kita tepuk nyamuk, kita dapat sayapnya, ada artinya enggak? Dan itu di mata Allah memang materi itu seperti itu. Apa yang kemudian dibawa oleh malaikat ini kepada orang yang Rabbuna qalu rabbunallah kemudian dia istiqomah? Yang dibawa adalah sebuah motivasi. Apa motivasinya? La khaufun. Apa motivasinya? La tahobu wala tahzan. Jangan takut, jangan risau. Jadi malaikat ya Bapak Ibu, ketika ada orang yang istiqomah, malaikat kemudian turun. Ada orang yang punya masalah, kemudian malaikat tuh ngasih motivasi. Tong sieun, teu kudu sieun ka jelema eta mah. Naon atuh kudu disedihkeun urusan eta gitu Pak. Kemudian wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun, tuh bergembiralah dengan surga yang sudah Allah janjikan. Cukup dengan itu Pak. Dan Bapak Ibu, saya ini ketika mencoba mentadaburi ayat ini gitu ya, secara makna materi itu cuma la tahobu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut dan jangan sedih, bergembiralah dengan apa yang Allah janjikan, yaitu surga. Dan ketika saya coba mentadabur ini, itu luar biasa Pak, luar biasa motivasi ini. Mungkin Bapak Ibu kenal ya dengan motivator Ari Wongso atau Mario Teguh ya. Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu, Mario Teguh, Ari Wongso atau siapalah itu motivator yang ada di dunia ini, yang kemudian dia membawa misi from zero to hero, dari nol sampai sukses. Mario Teguh itu dan bisa dan dengan Masya Allah dengan kata-katanya itu bisa memotivasi orang-orang. Dan ternyata benar gitu ya, semangatnya itu dari nol sampai sukses. Dan untuk bisa hadir di seminarnya mereka itu tidak murah ya. Bisa 4 juta, 5 juta itu. Demi apa? Demi zero to hero, dari nol sampai sukses. Sehingga kalau kita mungkin mengikuti acara mereka, mungkin minimal HP hilang gitu ya, dijual gitu, untuk ikuti acara dia gitu. Atau mungkin pulang dari sana kita makannya di warteg gitu ya, karena saking pengennya dari nol sampai sukses gitu ya. Dan itu Bapak Ibu baru motivator dunia manusia Bapak Ibu. Dan bayangkan ini motivatornya itu yang Allah turunkan langsung malaikat. Ala takhufu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gak perlu takut, apa yang mau ditakutkan? Gak perlu risau, gak perlu sedih, apa yang mau disedihkan? Lihatlah ada surga yang telah Allah janjikan. Makanya Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu masih merasa ragu-ragu di dalam, kalau Bapak Ibu masih
masih merasa ragu-ragu di dalam diri ibu, masih ada rasa takut, kumaha isu, kumaha budak, mungkin Bapak Ibu di dalam Bapak Ibu atau termasuk saya itu belum ada istiqomah. Karena kalau Bapak Ibu itu sudah di dalam Fadilah bukan Fadilah, karena mungkin Bapak Ibu kalau di dalam hati kita itu sudah ada istiqomah, itu Allah akan turunkan malaikat untuk memotivasi hati kita, Bapak Ibu. Ala tahubu wala tazanu wa abshiru bil jannati. Makanya Bapak Ibu biar gampangnya untuk memotivasi Bapak Ibu bahwa itu baru dari mulut saya. Bayangkan kalau itu yang keluar motivasinya malaikat, Bapak Ibu. Dan bisa kita saksikan mungkin saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Ya. Itu saudara-saudara kita yang berada di Palestina mungkin hari ini tidak punya rumah, rumahnya hancur, ujiannya sangat berat, kemana-mana diudaku peluru gitu, hujan peluru. Kalau kita makan berhujan saja untuk pergi ke pengajian merawat. Ya. Di Palestina Bapak Ibu itu ujiannya sangat berat, tapi bagaimana kita saksikan mereka tidak punya rasa takut sama sekali. Kenapa? Mungkin di dalam mereka itu sudah ada istiqomah. Meskipun mungkin istiqomah ridho saja itu sudah cukup. Dan kenapa Bapak Ibu kemudian itu saya juga menyaksikan ya di video itu, kemudian ada seorang ibu yang dikabarkan bahwa anaknya akan dieksekusi. Kemudian setelah dieksekusi, ibu ini bukannya sedih, bukannya nangis, Bapak Ibu, tapi dia malah gembira. Coba Bapak Ibu bayangkan. Bapak Ibu bayangkan ya, bahwa ujian terberat itu buat seorang ibu itu adalah ditinggal oleh anaknya. Itu sudah pasti Bapak Ibu sedih. Ujian terberat yang diterima oleh seorang ibu itu adalah ditinggal oleh anaknya. Itu ibu saya, istri saya itu baru mau ditinggal anaknya ke Purwokerto aja udah galau. Di Palestina Bapak Ibu yang saya saksikan, kemudian ada anak yang dieksekusi, ibunya malah bagi-bagi kue. Kenapa? Katanya dia malah senang. Kenapa senang? Anak saya ternyata matinya di tangan lawan. Itu saking sudah menancapnya istiqomah di situ, maka malaikat turun kepada dia. Kemudian malaikat itu mengatakan, apa yang ditakutkan gitu. Ala takhafu wa la tahzanu, lihat wa abshiru bil jannati wa kuntum dengan bergembiralah dengan surga yang sudah Allah siapkan. Makanya saya juga seringkali gitu ya menyaksikan orang-orang yang soleh kemudian dia istiqomah gitu ya. Meskipun sebenarnya kita itu dilarang terkagum kepada orang yang soleh. Kenapa? Karena belum tentu soleh yang kita kagumi sekarang itu di akhir hayatnya dia soleh, belum tentu. Makanya Rasulullah melarang. Akan tetapi kemudian kalau sudah meninggal itu boleh kita menyaksikan bagaimana dia wafatnya, itu boleh. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan dia husnul. Salah satunya yang terjadi kemarin itu Yahya Waloni ya, Ustaz Yahya Waloni ya. Dia itu mu'alaf, dia itu bahkan mu'alafnya bukan kaleng-kaleng ya. Dia itu pendeta Bapak Ibu. Pendeta yang gajinya itu katanya dia bilang sendiri ratusan juta. Tapi kemudian dia mencari kebenaran, dan kebenaran itu ada di agama Islam. Dan dia kemudian bersahadat, dan dia malah menjadi macannya kaum muslimin ya. Di mimbar-mimbarnya dia selalu tegas, dan bahkan di ceramah yang saya lihat itu dia sudah tidak takut mati, malah dia bertanya kepada Ya Allah, kapan saya mati gitu. Kapan saya mati, dan qadarullah Bapak Ibu, ternyata dia dimatikan oleh Allah ketika menjadi khatib Jumat ya. Menjadi khatib Jumat kemarin pas Idul Adha ya.
Dia katanya nggak sampai selesai tuh dia ceramahnya di khotib, di pertengahan dia meninggal. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu. Itu Pak, kalau sudah ada istiqomah rasa takut itu hilang Pak. Kenapa? Karena malaikat Pak yang motivasinya. Mungkin Bapak Ibu sekarang merasa ragu, kok saya masih takut dengan takut dengan si fulan, takut dengan masalah rezeki. Itu mungkin karena malaikat belum hadir Bapak Ibu. Malaikat belum hadir kepada kita untuk mengatakan Allah takhufu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan risau. Wa absyiru bil jannati kuntum tu'adun. Tapi syaratnya itu kita beriman, kalau kita beriman kemudian kita istiqomah ya. Jadi itulah istiqomah adalah sebab kita akan datangnya pertolongan Allah ya. Paham Bapak Ibu sampai sini? Nah, udah tinggal 5 watt ya Pak. Oke, Bapak. Kita lama-lamain supaya pahalanya lebih banyak. Meskipun sudah hampir 1 jam. Jadi 1 jam lebih. Yang ketiga Bapak Ibu, jika saja istiqomah itu, kenapa kita sering membicarakan istiqomah? Kalau waktu dulu itulah ya. Yang kedua bisik lewat. Oh ya. Dan Bapak Ibu di situ kan ayatnya tatanazzalu alaihimul malaikat, turun akan Allah turunkan malaikat. Dan Bapak Ibu ketika saya baca tafsirnya ini gitu ya, tatanazzalu ini bagi orang yang qalu rabbunallah kemudian dia istiqomah, itu tidak hanya turun ketika kita hidup di dunia, tapi tatanazzalu ini akan berlaku sampai kita di padang mahsyar. Bagi orang yang beriman kemudian dia istiqomah, dia akan mendapat motivasi dari malaikat itu sampai akhirat. Sampai diceritakan Bapak Ibu di dalam ayat itu, kalau kita baca tafsirnya, kullu nafsin dha'iqatul maut itu ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap makhluk itu akan merasakan mati. Itu kalau kita membaca tafsirnya, di situ ada kata yang penting. Meskipun mungkin di antara kita seringkali ada yang luput Bapak Ibu, itu ada kata za'iqah. Kita kan sering mengatakannya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu memang betul Bapak Ibu, tidak salah. Tapi sesungguhnya di situ ada kata za'iqah. Itu za'iqah itu kalau Bapak Ibu buka di terjemah yang ada perkata-perkata gitu ya, za'iqah itu ada artinya itu merasakan. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia itu akan merasakan mati. Memang artinya sama ya, orang mati, fenomena mati itu sama, lepasnya ruh dari jasad. Tapi kalau kita mengatakan bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti mati, itu berarti kita tidak tahu apakah mati itu punya rasa atau tidak. Dan ternyata Bapak Ibu di situ ada kata dha'iqah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Seperti begini Bapak Ibu, kalau saya punya 2 gelas gitu ya, yang satu diisi air putih, yang satu kemudian kita isi air zam-zam. Sepintas sama Bapak Ibu, ini dua-duanya air putih ya. Tapi ketika kita rasakan, ketika kita minum, itu akan terasa beda. Nah itu Bapak Ibu, mati pun sama. Sepintas fenomena mati itu ya begitu, lepasnya ruh dari jasad. Akan tetapi ketahuilah bahwa di situ ada rasa, ada rasanya. Dan apa itu rasanya? Ya, bagi orang yang ini Bapak Ibu tafsirnya, bagi orang yang kemudian dia berkata beriman, kemudian istiqomah, maka pada saat itu Bapak Ibu, pada saat sakaratul maut
malaikat ini. Tata nazalu ini tidak berlaku pada saat hidup saja. Tata nazalu ini berlaku sampai kita juga di akhirat, nanti di padang mahsyar. Ketika kita sakaratul maut, malaikat ini memotivasi kita, jangan takut, jangan risau. Nah ini Pak momennya nanti di sini Pak yang paling berharga. Sampai kita nanti, sampai kalau misalnya orang yang tidak istiqomah, kemudian dia orang-orang yang celaka, kemudian kan dia berkata, berikan aku ke dunia, gitu ya. Tapi kalau orang yang punya istiqomah ini kemudian dikasih motivasi oleh malaikat, la tajaku jangan takut dan jangan risau. Kemudian mayit ini, nanti yang mayit ini berkata, kodimuni, cepat aku kuburkan, cepat aku kuburkan. Kenapa? Karena malaikat hadir di sana. Malaikat turun, tata nazalu itu tidak sekali. Malaikat turun di situ ketika kita kuburkan. Kemudian malaikat berkata, jangan takut dan jangan risau. Lihatlah kabar gembira yang telah Allah siapkan, yaitu surga. Maka si orang ini kemudian berkata, ya, tolong balikan saya. Kata malaikat, gak usah, kamu tidur saja seperti pengantin baru. Jadi orang yang soleh ini nanti tidur Pak di alam kuburnya sampai menunggu hari kiamat. Dan di situ Pak, bayangkan bahwa sampai kita nanti di alam kubur, kemudian malaikat ini datang untuk memberikan motivasi. Dan malaikat ini datang apa Pak? Hakikannya, sebabnya istiqomah. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu allati kuntum tu'adun. Masya Allah, sampai hafal saja. Dan sesungguhnya ketika hambanya mengatakan bahwa Rob itu adalah Allah, kemudian istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat berkali-kali Pak. Ya, itu kata kuncinya Pak. Biar kita semangat untuk istiqomah. Dan memang istiqomah itu berat, ya. Akan tetapi kemudian ada ya nasihat-nasihat, cuma mungkin nanti disampaikan di lain sesi ya. Salah satunya itu yang dari Hanzalah. Ini menarik sekali. Hanzalah ini kemudian di sahabat Rasul, kemudian dia bercakap-cakap dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu dari ayat bocoran ya. Ini bocoran buat episode nanti ya. Bagaimana caranya istiqomah. Kemudian Hanzalah ini ditanya sama Abu Bakar, "Hey bro, apa kabar?" Kemudian Hanzalah menjawab, "Ya Abu Bakar, saya ini orang munafik." Terus kata Abu Bakar, "Loh, kenapa munafik?" "Iya," gitu. "Saya ini kalau sedang berada di majelis ilmunya Rasulullah, itu saya itu seakan-akan melihat surga dan neraka itu dekat gitu. Tapi kenapa ya ketika setelah saya pulang dari majelisnya Rasulullah, saya bertemu dengan anak, saya bertemu dengan istri, saya lupa gitu tentang surga dan neraka." Jadi sama ya, sama kayak kita. Bapak Ibu ketika duduk di majelis ilmu itu surga itu terasa dekat gitu ya. Tapi begitu pulang ke rumah, ya jadi Hanzalah itu pun demikian Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, zaman Rasulullah juga ada yang seperti itu. Jadi kadang kita mah di majelis ilmu eling gitu ya, keluar dari majelis ilmu edan. Jadi kita mau biasa edan eling ya. Dan itu pun ada di zaman Rasul ya. Jadi Hanzalah kemudian sama Abu Bakar, "Yuk konsultasi ke Muhammad." Kemudian Hanzalah dan Abu Bakar ini kemudian berkonsultasi ke Rasul. "Ya Rasulullah, saya ini orang munafik," katanya. "Kenapa munafik?" "Iya," katanya, "saya itu kalau berada dekat di majelisnya engkau, saya ini merasa surga itu ada di depan mata gitu. Tapi ketika aku pergi di luar majelis itu saya kemudian lupa." Apa jawab Rasulullah?
Ya kalau misalnya kamu sedang istiqomah maka istiqomahlah. Tapi kan istiqomah itu ada iman itu kadang ada naik ada turun gitu. Maka apa kata Rasulullah? Sa'atan wa sa'atan. Sedikit-sedikit gitu, sedikit-sedikit. Dan boleh kamu ketika istiqomah ada jalan-jalan boleh sedikit-sedikit sa'atan wa sa'atan. Kamu boleh kemudian makan-makan. Untuk apa? Untuk menjaga istiqomah. Tapi kan kita mau kebalik ya, jalan-jalannya lebih banyakin gitu, tapi kajiannya malah jarang. Itu ya mungkin cuma bisa sampai nomor 2 saja. Dan ya satu itu. Dan kemudian bagaimana cara kita agar merawat istiqomah, nanti kita sampaikan terkait di lain sesi. Mungkin itu satu bocorannya saja. Bocoran lain kemudian bukan bocoran ya, tapi mungkin bisa ya ini saja bahwa Allah itu Bapak Ibu, Allah itu menyampaikan, Allah itu membagikan amal itu sama halnya dengan Allah memberikan rezeki. Itu nanti coba dicari hadisnya, saya tidak masukkan di sini. Jadi Allah itu membagikan amal seperti halnya Allah membagikan rezeki. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, mungkin ada orang yang dikasih kemampuan oleh Allah harta yang banyak. Ada orang yang dikasih kemampuan oleh Allah itu fisiknya kuat. Atau ada orang yang dibagi kemampuan oleh Allah itu rezekinya anaknya soleh. Itu membagikan rezeki itu demikian. Amal pun demikian Bapak Ibu. Amal pun demikian, Allah bagikan sesuai kemampuannya. Ada orang yang dibagikan amal itu dia baru sekedar cuma misalnya dia rajin tahajud gitu ya. Mungkin ada orang yang dibagi begini, mungkin ada orang yang dibagi amalnya itu dia spesialis tahajud gitu. Ketika diajak puasa mah batal wae, tapi kalau diajak tahajud gitu. Mungkin ada orang yang dibagi amalnya itu dia rajin puasa, tapi tahajudnya susah gitu. Bahkan mungkin sampai gempa aja, ketika dia dikasih tidur gempa aja tidak kerasa. Tapi kalau diajak saum, ayo gitu. Nah, maka nasihatnya demikian Bapak Ibu. Jaga amalan-amalan yang Allah takdirkan ke kita saja. Gak perlu Bapak Ibu muluk-muluk saya pengen amalan umroh. Itu terlalu muluk-muluk Bapak Ibu. Jaga amalan-amalan yang Allah bagikan ke kita. Amalan kita misalnya takdir kita punya istiqomah di amalan yang dimudahkan oleh kita. Ini ada majelis Rabu malam gitu ya. Maka amalan itu yang Allah takdirkan ke kita pegang Pak, istiqomahin itu. Gak perlu kita muluk-muluk kita pengen selalu umroh, gak perlu. Yang amalan-amalan yang Allah kasihkan ke kita istiqomahin gitu. Mungkin ada orang yang istiqomahnya sedekah istiqomahin gitu. Mungkin ada orang yang amalan puasanya hebat tapi sedekahnya pelit, gak apa-apa. Pegang dulu amalan yang bisa, yang Allah takdirkan kita, kemudian kita istiqomah. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa punya amalan yang istiqomah, yang bisa mengundang apa tadi? Mengundang pertolongan datang kepada kita, yang bisa mengundang malaikat datang kepada kita. Pegang Bapak Ibu ya. Jadi jangan disia-siakan amalan yang seperti halnya ya rezeki yang dikirim kepada kita, jangan disia-siakan. Makanya amalan yang Allah beri kesempatan kepada kita pun jangan disia-siakan, istiqomahi gitu. Jangan kemudian pilih-pilih, ini mah kajian PD, ini mah kajian PC, kemudian kita memilih yang di PD yaitu marajana. Padahal Bapak Ibu amalan yang di hadapan kita kemudian itu ada kajian PC, istiqomah itu Pak. Jangan-jangan Pak, mudah-mudahan gitu
dengan kita mengistiqomahi dari salah satu yang amalan yang Allah berikan, itu kemudian bisa mendatangkan malaikat rahmat kepada kita dan menolong kita gitu ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Saya mohon maaf apabila ada ucapan atau kata yang kurang benar. Saya akhiri dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.